Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari di awal pekan ini kita akan awali hari dengan merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan Tuhan, penyertaan, pertolongan, dan bahkan pemeliharaan-Mu ya Tuhan, atas seluruh hidup kami. Terima kasih. Dan pagi hari ini kembali kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini sambilkan dari Roma 12 ayat 19 sampai 21. Saya bacakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seturumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu memupukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jemaat dikasih Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita. Jangan menuntut pembalasan, sebab pembalasan itu haknya Tuhan. Kalau kita mendapat perlakuan yang tidak baik, kalau kita ini direndahkan, kalau kita ini dituduhkan apa yang tidak benar, sesungguhnya kita benar tetapi dituduh dengan hal yang tidak benar, maka kita tidak perlu menuntut. Biarkanlah pembalasan itu menjadi bagian Tuhan. Nah, jadi dikatakan pembalasan haknya Tuhan. Kalau kita membalaskan orang yang berbuat jahat kepada kita dengan hal yang jahat pula, maka tidak ada bedanya kita dengan orang itu. Kalau orang berbuat jahat kepada kita, kita pun jahat kepada dia, impas sudah. Tetapi kalau orang berbuat jahat kepada kita, kita tidak membalaskan kejahatan itu, sesungguhnya kita memberi tempat bagi murka Allah. Sebab pembalasan haknya Tuhan. Tuhanlah yang akan membalaskan itu. Jadi jangan kita. Dengan pengertian yang lain, kalau orang berbuat jahat kepada kita dan kita membalaskan kejahatan itu, sesungguhnya kita merebut haknya Tuhan. Tidak boleh demikian. Nah, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan katakan, jika seterumu lapar, musuhmu lapar, orang yang benci kepadamu lapar, beri dia makan. Jika dia haus, beri dia minum. Artinya adalah apa yang diperlukan oleh orang-orang yang membenci engkau, orang-orang yang tanda kutip menganiaya engkau, ya, berikan bantuan bagi mereka. Nah, dengan demikian sesungguhnya kita sedang melawan kejahatan ya, dengan membalasnya dengan kebaikan. Ya, firman-Nya berkata jangan kalah terhadap yang jahat. Jangan kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan.
Dia jahat pada kita, balas dengan kebaikan, bukan balas dengan kejahatan. Kalau kejahatan dibalas dengan kejahatan, berarti kita sama-sama jahatnya. Dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebaliknya ketika orang jahat kepada kita, kita justru mengasihi dia. Oh, orang memaki kita, justru kita memberkati dia. Orang mungkin menganiaya tanda kutip ya, entah penganiayaan verbal, non-verbal atau apalah istilahnya, ya, baik melalui tutur kata, melalui tindakan, apapun itu, dan kita tidak membalaskannya. Sesungguhnya kita sedang memberi tempat bagi Allah, karena Tuhanlah pembela kita, dia yang akan melakukan pembalasan itu, sebab itu hanya Tuhan. Bagian kita lakukan yang baik. Tuhan ingin supaya kita menang terhadap kejahatan dengan mengalahkannya melalui perbuatan yang baik. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita diciptakan berbeda dengan orang lain. Saudara dan saya diciptakan menjadi ciptaan baru dalam Kristus, yang tentunya kita tidak boleh sama lagi dengan dunia. Dunia selalu melakukan hal yang jahat, bahkan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita berbeda. Ada yang jahat kepada kita, lakukan apa yang baik bagi dia. Tolong dia, bantu dia, berkati dia. Dengan demikian, sesungguhnya kita sedang memupuk bara api di atas kepalanya. Wah, dia mau marah gimana ya? Ya, mau marah nggak bisa karena apa? Loh, ini orang sudah aku perlakukan nggak baik, kok dia tetap baik? Ya, serba salah. Nah, itulah sesungguhnya kita sedang memupuk bara api di atas kepala orang itu. Nah, itu istilahnya. Nah, mari saya mengajak kita jemaah dikasih Tuhan. Kita harus berbeda dengan dunia. Selalu lakukan yang baik. Sekalipun orang memperlakukan kita dengan tidak baik, lakukan apa yang baik. Orang mengucapkan yang buruk, bahkan mengutuk sekalipun, kembalikan dengan ucapan berkat. Supaya ada pertobatan, supaya ada pengampunan dari Tuhan atas orang-orang yang jahat terhadap kita. Ingat, jangan kita mengambil haknya Tuhan. Pembalasan haknya Tuhan. Ya, kalau kita diperlakukan yang gak baik, biarlah haknya Tuhanlah yang akan terjadi. Artinya apa? Tuhan yang melakukan pembalasan itu, bukan kita. Jadi bagian kita lakukan yang baik, sebab Tuhan berkenan atas hal itu. Dengan demikian kita adalah anak-anak Tuhan yang selalu melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Kau mengajarkan kami tentang kasih, termasuk mengasihi musuh kami, orang-orang yang memusuhi kami, orang-orang yang benci, orang-orang yang menjahati kami. Biarlah kami belajar seperti yang dikatakan firman-Mu, untuk kami tidak kalah dengan yang jahat, tapi kami mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Sebab kebaikan menjadi gaya hidup kami, orang-orang percaya yang telah dilahirkan kembali dalam Kristus. Biarlah Tuhan menolong kami, untuk kami senantiasa bisa mengampuni dan memberkati, termasuk terhadap orang-orang yang benci terhadap kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami, mohon pimpinan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.